Baik Bapak Ibu, berapapun yang hadir pagi hari ini, itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Bapak Ibu simak saja, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang selanjutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernah melihat seorang pelari maraton atau di sini yang senang berolahraga lari? Yudi pernah ya? Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sering melihat bahwa pelari maraton itu tidak akan pernah berhenti karena jaraknya terlalu jauh. Tapi karena ia lupa dengan tujuan di depan. Perlu kita ketahui bahwa ketika fokusnya hanya pada rasa sakit di kaki, hanya pada mungkin lelah, kehausan, oh ini belum sampai-sampai ya. Hanya fokusnya pada masalah itu, ia mungkin menyerah. Ia mungkin akan menyerah. Kalau nggak ada tujuan di depan, dia pasti akan menyerah. Kalau dia lupa dengan sesuatu di depan, dia pasti akan menyerah. Sama halnya dengan, misalnya Yudi, kalau lari, tidak ada tujuan atau goals apapun, paling mikirnya, aduh, percuma kayaknya. Nggak ada tujuan ke depan, ngapain saya lari? Kalau bukan goalnya adalah punya badan yang bagus, tubuh yang sehat, bugar, seperti itu. Nah, tapi ketika seorang pelari maraton ini matanya tertuju pada garis akhir, garis finishnya, maka rasa sakit itu hilang. Bukan hilang langsung hilang, tetapi perlahan-perlahan dia akan mengubah mindsetnya, akan memandang ke depan. Ada sesuatu, ada tujuan yang akan dicapai. Demikian juga kita semua orang percaya, semua orang pilihan Tuhan, penderitaan itu tidak otomatis hilang. Tidak langsung hari ini hilang, tetapi penderitaan itu akan berlarut mengajarkan kepada kita dengan namanya iman. Nah, Bapak Ibu, tema yang akan saya ambil pada hari ini ialah iman di tengah penderitaan. Bapak Ibu jangan dulu membayangkan penderitaan yang sebagaimana, tetapi mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih iman di tengah penderitaan? Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Penderitaan mana yang tetap saya pakai iman, yang tetap mau saya fokuskan kepada Tuhan melalui iman saya. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, siapapun itu. Bahkan seorang hamba Tuhan, hebat sekalipun, senior gembala sekalipun, pasti akan pernah berada di titik yang namanya lelah, lelah berharap, lelah berdoa, bahkan lelah menunggu perubahan. Kita semua orang percaya pasti pernah mengalami hal seperti itu. Dengan keadaan-keadaan kita yang hari-hari ini adalah setiap permasalahan dalam kehidupan kita satu persatu. Tetapi seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi kita terlalu lama menatap masalah kita. Terlalu lama memikirkan permasalahan kita. Terlalu lama ada di dalam titik penderitaan kita. Bukan karena Tuhan tidak bekerja, Tuhan terus bekerja, tetapi kita terus stop. Kita masih ada di dalam titik itu, masih menatap masalah kita dan terlalu sedikit menatap Tuhan. Mengapa saya mengambil tema iman di tengah penderitaan? Karena Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Di next slide yang selanjutnya, ini latar belakang Paulus saat itu. Rasul Paulus menulis surat ini dalam kondisi yang ditolak, difitnah, dikejar, dianiaya, hidup dalam tekanan berat. Namun, dengan keadaan seperti itu, mungkin dari rasa kedagingan Paulus, aduh ini kayaknya tidak mungkin. Tetapi Paulus dengan berani, dengan iman berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati.
Kita akan belajar beberapa poin, ada 3 poin yang akan saya bahas, yang kita akan belajar bersama-sama. Mengapa Paulus di tengah penderitaannya tetap percaya, tetap pandangannya tertuju kepada Tuhan. Amin. Baik. Poin yang pertama ialah iman itu membuat kita tidak tawar hati. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Iman membuat kita tidak tawar hati. Dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Mengapa saya garis bawahi untuk semua kita, Bapak Ibu kita perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari, sehari ke sehari. Apa maksudnya Paulus mengenai tidak tawar hati? Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyimak. Tawar hati itu berarti kehilangan semangat, putus asa, seolah-olah bahwa tidak ada hal yang terjadi, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan rasa ingin menyerah. Kita bahkan seolah-olah melihat keadaan itu, Tuhan mustahil sekali untuk saya hadapi. Namun Bapak Ibu, Paulus penulis ayat ini bukan dari kondisi yang nyaman. Dia dianiaya karena firman, dia dianiaya, ditolak bahkan. Tetapi dari hidup yang penuh tekanan ini, aniaya, penolakan, kelelahan, bahkan ancaman, dia mengakui 2 realitas. Yang pertama dari manusia lahiriah kita. Kita bisa sakit, bisa lemah, bisa hancur, bahkan kita bisa lelah. Namun dalam konteks yang kedua, Paulus dalam manusia batiniahnya ini, Paulus bilang bisa diperbaharui, dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan. Jadi perspektif atau pandangan pandangan Paulus mengenai keadaan yang sekarang ini, keadaan yang sedang dihadapi saat itu ialah ada 2, yaitu manusia lahiriah dan batiniah. Lahiriah bahwa kedagingan kita merasa bahwa saya lemah, saya lelah Tuhan. Saya pengen selesai, saya ingin menyerah dengan pelayanan ini. Atau saya ingin lelah dengan kehidupan ini, masalah terlalu banyak, cicilan masih makin banyak, tidak pernah ada habis-habisan. Tagihannya juga makin hari makin menumpuk, hutang juga tetap tidak terbayarkan. Itu manusia lahiriah kita. Kita berpikir bahwa sesuatu hal yang terlalu besar, padahal ternyata kecil di hadapan Tuhan. Namun kita harus melihat yang kedua, yaitu hal batiniah kita. Pekerjaan kita tetap kita jalankan, hari-hari kita tetap bangun dengan hal yang luar biasa. Kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu harusnya menjadi hal batiniah kita. Kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu yang Paulus mau menjelaskan bahwa iman itu membuat kita tidak tawar hati. Jangan hanya karena 1-2 masalah membuat kita tidak percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Amin. Amin. Iman tidak membuat kita kebal dari penderitaan. Jadi dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang tidak dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, itu yang disebut. Ya, seperti itu iman. Jadi apa yang tidak pernah kita kelihatan, Bapak Ibu tahu kalau dalam masa kekekalan, kita ini sudah tahu kita hidup dalam masa sekarang. Tapi kekekalan, kita belum tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Akankah kita masuk surga? Atau akankah kita masih dengan masa depan kita yang akan kita capai? Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi hari-hari ini ialah kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua karena Tuhan. Itu adalah iman kita. Amin. Jadi dengan kata lain, iman itu tidak membuat kita kebal dari penderitaan. Tetapi iman memberi daya tahan rohani supaya kita tidak runtuh di dalam. Supaya hati kita tidak runtuh. Ada orang yang nyenggol kita sedikit, kita langsung panas hati. Kita langsung merasa kita dikucilkan. Ada orang yang senggol kita sedikit dengan kata-kata, dengan status apapun, langsung kita kayaknya dia nyenggol saya ini. Kayaknya dia sindir-sindir saya ini. Itu artinya yang di dalam daya tahan rohani kita itu tidak besar. Kita nggak memperkuat di situ. Nah Bapak Ibu, iman itu bukan menghilangkan beban hidup. Tetapi iman membuat kita memikulnya tanpa menyerah. Kebenaran yang akan kita pelajari ialah penderitaan itu bisa melelahkan tubuh tetapi tidak harus mematikan iman.
Amin Bapak Ibu. Kebenaran hari-hari ini yang kita pelajari ialah penderitaan itu bisa melelahkan tubuh. Memang derita itu melelahkan, capek sekali. Jangankan kita memikirkan penderitaan apalah itu, kita memikirkan pekerjaan kita. Hari-hari kita jalani secara terus-menerus itu capek sebenarnya. Saya kadang dari jam 7 pagi saya sudah bangun, bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Setelah itu sampai jam 11 saya pulang ganti baju. Setelah itu saya sempatkan untuk makan siang. Dan saya harus melanjutkan pekerjaan saya sampai jam 10 malam. Melelahkan Bapak Ibu kalau dijalani setiap hari seperti itu. Kalau saya mau bilang, Tuhan saya lelah dengan pekerjaan seperti ini. Tapi apa yang saya dapatkan hari ini? Penyertaan Tuhan sempurna. Saya nggak pernah jatuh yang sampai tergeletak. Bahkan Tuhan menolong saya setiap harinya. Badan saya malah terasa lebih ringan, terasa lebih bugar, semangat saya makin membara. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini bukan hal yang instan. Apa yang saya dapatkan hari ini bukan hal yang instan. Apa saja yang saya kerjakan, kadang saya bilang, Tuhan sampai kapan ini selesai? Tapi Tuhan menyeletuk hati bilang, kamu boleh nggak lihat ke belakang 3-4 tahun yang lalu? Apakah kamu ada sampai hari ini tuh karena hebat dan kuat kamu? Tidak. Makanya saya merenung bahwa berpuluh-puluh jam saya di luar berkegiatan, tidak ada istirahat, tidak ada libur sekalipun, bahkan tidak ada libur ya Bapak Ibu. Itu saya bilang, Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang baru ini. Terima kasih karena 2026 ini semakin banyak hal yang saya lakukan. Saya rindu Bapak Ibu, saya itu tidak ingin diam di tempat saja. Karena kemarin waktu 2 hari saya sakit, saya bilang, Tuhan saya nggak ngapa-ngapain ini, saya mau buat apa? Untuk apa saya libur 2 hari ini? Karena sakit, untuk apa? Saya tidak melakukan apapun. Dalam kesakitan, mungkin saya berpikir bahwa saya dalam penderitaan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang dalam penderitaan itu akan berbuah hasil. Bapak Ibu saya boleh kesaksian? Kasih saya waktu 2 menit untuk kesaksian. Ini hal yang tidak terduga dalam kehidupan saya mengenai iman. Saya baru mengingatnya mengenai iman. Waktu di tanggal awal bulan kemarin, 2 hari saya sempat sakit. Dan saya mengonfirmasi sama Bapak untuk pergi ke dokter THT. Dan Bapak bilang, nanti saya hubungi dokter THT-nya Amalia yang langganan. Saya bilang, Bapak saya nggak punya BPJS, gimana saya ke sana? Karena kan sekali periksa, adalah 1-2 melayang ya kan, 800 melayang. Dan saat itu saya belum gajian Bapak Ibu. Ini agak unik ceritanya. Saya belum gajian dan saya bilang, Tuhan gimana caranya? Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali dan Bapak juga tidak saya repotkan. Saya bilang seperti itu. Nah di satu titik ketika saya pergi ke puskesmas yang ada di Gunung Sangyang, saya ke sana, saya masuk, saya bilang, maaf Bu Dokter, saya belum punya BPJS. Tapi ternyata dicek, nama saya itu aktif. Tapi vaskesnya di Forest di Maumere. Nah, setelah itu dokternya bilang, karena ini kunjungan pertamamu, berarti masih gratis. Saya dengan dari kos, masih dengan pilek, dengan kepala berat, rasanya pengen marah Bapak Ibu. Kayak, Tuhan kenapa kasih sakit di waktu-waktu terakhir gitu, di tanggal tua gitu. Kenapa kasih waktu sakit itu di tanggal tua? Kenapa kasih saya penderitaan di tanggal tua? Saya nggak ada uang sama sekali, saya nggak ada pegangan sama sekali. Nah setelah sampai di rumah sakit diperiksa dan ternyata gratis, dokternya bilang sekarang kamu ke loket pembayaran untuk tebus obatnya. Jadi saya lihat di kertasnya itu 0 rupiah. Jadi saya bilang Tuhan satu masalah terlewatkan. Nah 1 masalah terlewatkan. Saya pulang, saya istirahat. Setelah itu, di 2 hari ke depannya, bos saya bilang, kamu masuk hari ini ya. Jadi, selama 1 bulan berjalan lancar. Berjalan lancar tanpa saya memikirkan satu hal pun. Pas sampai di tanggal 28, Tuhan tuh kayak bilang, apa kamu gak mikirin gajimu? 2 hari kamu gak masuk kerja. Apa kamu gak mikirin gajimu? Saya bilang, Tuhan dahulu menolong saya, Tuhan sekarang juga akan tetap menolong saya. Jadi saya mikir bahwa benar ya Tuhan, kalau 2 hari saya kalkulasiin sekitar 800 akan dipotong. Saya bilang sama Miss bilang kayak gini,
kamu tolong kalkulasi gajimu sebulan ini berapa, kirim ke saya. Dan saya dengan kalkulasi satu persatu, itu sekitar berkurang mungkin sekitar 1 jutaan. Saya kirim ke beliau, terus beliau malamnya bilang kayak gini, saya transfer semua gajimu utuh, dan saya tidak memotong gajimu. Saya menangis Bapak Ibu, saya bilang, saya boleh berkepikiran 2 hari saya tidak masuk, akan dipotong gaji saya. Tetapi dengan kemurahan Tuhan melalui bos saya, dia tidak potong sama sekali Bapak Ibu. Tidak potong sama sekali. Bahkan dia bilang, saya kasih bonus buat kamu karena beberapa hari ini kamu bekerja lebih lembur. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya bisa tawar hati di tengah penderitaan saya sakit 2 hari. Saya bilang, saya khawatir Tuhan. Saya khawatir kok saya juga naik biayanya, saya khawatir kuliah saya khawatir skripsi saya, semuanya saya khawatir Tuhan. Tawar hati boleh datang dalam kehidupan saya, tetapi iman yang terus meneguhkan kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya, tidak ada hal yang kurang dalam kehidupan saya. Saya bahkan tidak tawar hati, saya bilang, Tuhan terima kasih karena ini terlepas dari pemikiran saya. Terlepas dari saya bilang bahwa Tuhan pasti akan kurang nih 1-2 juta pasti sudah hilang nih. Dengan saya harus biaya untuk bimbingan, biaya untuk kos dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan bukannya mengurangi tetapi menambahkan malahan. Menambahkan. Jadi sampai hari ini saya bilang bahwa saya tidak akan pernah takut lagi ada dalam penderitaan. Amin. Bilang dalam diri kita masing-masing, saya tidak akan pernah takut ada dalam penderitaan. Karena, ya silakan, saya tidak akan takut berada dalam penderitaan. Bapak Ibu, Tuhan menolong saya dengan hal yang luar biasa, akan menolong Bapak Ibu dengan hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas ke poin yang kedua. Oh, masih ada satu statement di mana iman itu adalah charger rohani di tengah kelelahan hidup. Saya lelah Bapak Ibu. Saya lelah bahwa kenapa harus sakit di akhir bulan. Tapi nyatanya Tuhan kerjakan. Tuhan membangkitkan kembali ke iman saya di tengah kelelahan hidup ini. Saya juga pasti akan merasa bahwa Bapak Ibu dengan datang dengan kelemahan tubuh, ada yang dengan sakit, ada yang dengan permasalahan di kuliahnya, ada yang permasalahan dalam rumah tangganya. Biarlah iman itu menjadi charger rohani, mengisi daya kerohanian kita di tengah kelelahan kehidupan kita. Amin. Jadi yang datang dengan letih lesu setiap doa kita, doa yang kita naikkan yang datang dengan letih lesu akan pulang dengan hati yang sukacita. Amin. Jadi itu menjadi penguatan untuk setiap kita. Nah, poin yang selanjutnya ialah yang kedua, mari sama-sama kita membaca iman mengubah cara kita memandang masalah. Dalam ayat 17 Bapak Ibu boleh simak saja. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam poin yang kedua ini, Paulus tidak berkata bahwa penderitaan itu tidak sakit. Tetapi, Paulus berkata bahwa penderitaan itu tidak sia-sia. Saya boleh merasakan sakit, tetapi di tengah penderitaan saya nggak dipotong gaji itu berarti tidak sia-sia. Bapak Ibu, kalau Bapak Gembala boleh mengalami kesakitan beberapa bulan yang lalu, dan sampai hari ini Bapak Ibu, beliau dalam hal sehatnya luar biasa lagi, lebih semangat lagi, lebih terlihat muda, itu artinya imannya tidak sia-sia. Amin. Percaya bahwa dalam penderitaan sekecil pun, jangan pernah lelah untuk mencharge iman kita. Jangan pernah lelah untuk terus mengisi daya iman kita. Terus menggunakannya setiap hari. Jadi seolah-olah kita menguji Tuhan. Seolah-olah kita menguji Tuhan bahwa Tuhan akan terus menolong saya bahkan sampai kapanpun. Amin. Dan Paulus menyebut bahwa penderitaan itu ringan bukan karena mudah, tetapi karena ia melihat dari sudut pandang kekekalan. Kita melihat dari eskatologinya kekekalan yang akan terjadi ke depan.
Nah, tanpa iman, Bapak Ibu, masalah itu akhir cerita. Sakit itu hukuman, kalau kita bilang ya. Dan kegagalan itu adalah kehancuran. Namun Bapak Ibu, Paulus menyebut bahwa penderitaan itu ringan sementara. Yang faktanya adalah di penjara, disiksa, bahkan hampir mati. Nah, Bapak Ibu, mengapa disebut ringan? Karena dibandingkan dengan kemuliaan kekal, penderitaan itu kecil. Apa yang kita dapatkan di kekekalan, itu tidak sebanding dengan penderitaan kita hari-hari ini. Mungkin pandangan Bapak Ibu bahwa tidak dipotong gaji atau apapun itu mungkin kecil, tetapi pandangan saya bahwa ini luar biasa. Karena saya takut Bapak Ibu, seperti poin yang pertama, saya tawar hati, saya lelah, saya kurang semangat, saya menyerah. Mungkin akan berkurang, karena berkurang ini sudah memotong setiap rincian-rincian pengeluaran yang sudah saya susun. Jadi saya takut seperti itu Bapak Ibu. Namun pada kenyataan adalah penderitaan ini kecil di hadapan Tuhan. Sama dengan permasalahan Bapak Ibu, penderitaan hari-hari ini akan kecil di hadapan Tuhan. Berbanding dengan kekekalan, kemuliaan yang akan kita dapatkan bersama Tuhan dalam kekekalan. Bapak Ibu, iman itu tidak mengecilkan rasa sakit, tetapi memperbesar makna di balik rasa sakit. Apa kebenaran yang kita dapatkan? Kebenarannya ialah iman tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara pandang kita, mengubah perspektif kita. Jadi, kebenaran yang kita dapat ialah iman itu tidak menghapus masalah, tetapi dia mengubah perspektif kehidupan kita, cara pandang kita. Bapak Ibu bayangkan ada seseorang yang jatuh dan sakit kakinya. Mungkin ada yang pernah mengalami. Jadi, waktu dibawa ke rumah sakit di ronsen nih. Ya, setelah di ronsen, dokternya bilang, tulangnya ini memang retak, tapi bisa sembuh. Jadi kita melihat, kita cara memandang iman dari pandangan kita. Nah, dokter bilang, tulangnya memang retak, tapi bisa sembuh. Nah, rasa sakitnya itu sama, tetapi setelah tahu hasil ronsennya itu, dia nggak panik. Dia nggak panik seperti sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu jatuh, terus tiba-tiba kita merasa bahwa ada yang berbeda nih. Mungkin bengkak atau apa, kita masih dalam ketakutan. Tetapi pas setelah di ronsen, dokter bilang, oh ini cuma sedikit luka, oh ini cuma sedikit retak, masih bisa sembuh. Nah, dengan statement atau perkataan seperti itu bisa menyembuhkan rasa sakit kita. Bukan menyembuhkan rasa sakit, tapi menyembuhkan ketakutan kita. Sedikit demi sedikit kita merasa tenang. Kita merasa bahwa, oh ada nih janji kesembuhan. Sama Bapak Ibu, ini bukan akhir tetapi proses penyembuhan. Nah, tanpa iman kita hanya merasakan sakitnya. Tanpa saya percaya kepada Tuhan, saya hanya merasakan tawar hati. Saya hanya merasakan bahwa dipotong gaji, dan dipotong gaji. Itu tanpa iman. Tetapi dengan iman, kita melihat Tuhan sedang bekerja di baliknya. Siapa sangka Tuhan bekerja untuk memberikan lebih bonus bahkan. Tidak memotong tetapi memberikan lebih. Siapa sangka? Saya cerita sama kakak saya, kenapa bisa seperti ini? Saya bertanya dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan kenapa bisa seperti ini? Tuhan itu tidak menjawab sampai hari ini. Terus saya bilang, Tuhan, bahkan tidak ada jawaban sekalipun, itulah jawaban juga. Gak ada jawaban dari Tuhan sekalipun, itulah jawaban juga. Ya udah, mending diam dah. Mending biar kita diam. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita. Amin. Iman itu adalah ronsen rohani. Yang seperti ilustrasinya sudah saya jelaskan. Yang membuat kita melihat bahwa penderitaan itu sedang mengerjakan kemuliaan. Dengan kata lain Bapak Ibu, iman itu tidak membuat luka itu hilang. Rasa sakit yang di ronseng itu, yang kita jatuh itu tidak membuat hilang, tidak membuat luka itu hilang, tetapi membuat kita tahu bahwa luka itu tidak sia-sia. Kita harus mengalami penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan, dengan satu janji ialah sembuh. Kita terus-menerus diperbaharui. Jadi luka itu yang kita alami tidak sia-sia. Tawar hati, kesakitan, kekecewaan yang kita alami itu tidak sia-sia. Semuanya karena iman. Amin. Amin. Dan dalam poin ini Bapak Ibu,
Di next selanjutnya. Oh, ini poin yang ketiga. Oke. Dan dalam poin yang ketiga, mari sama-sama kita membaca. 2, 3. Iman memfokuskan kita pada yang tidak kelihatan. Di dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, melainkan memperhatikan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, waktu saya berjalan dalam gelap, saya ini dulu takut malam, Bapak Ibu. Bapak saya bilang, kalau kamu nggak takut malam pulang sendirian, itu imanmu besar. Kok bisa iman dikaitkan dengan hal seperti itu? Memang benar, cuman masih ada sedikit salahnya. Iman itu, kita sudah melihat bahwa Tuhan itu pasti bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, pasti akan terjadi. Namun pada kenyataannya, belum terjadi, belum apa-apa. Itu pandangan saya menurut iman. Menurut Bapak Ibu juga mungkin seperti itu, karena yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, tetapi Tuhan bekerja. Jadi seperti itu, yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, masalah itu kelihatan. Apa saja yang kelihatan masalah? Tagihan kita, penyakit, kelihatan. Konflik, kegagalan, kejatuhan, itu kelihatan semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang tidak kelihatan itu apa? Pertama, penyertaan Tuhan. Kita lihat nggak penyertaan Tuhan? Kita lihat nggak Tuhan menggandeng kita di tangan kita? Tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat apa? Pertumbuhan iman. Dari dulu kita takut masa depan kita seperti apa, jodoh kita kayak gimana, kita takut. Tetapi itu merupakan pertumbuhan iman kita yang tidak kelihatan. Yang selanjutnya rencana kekal. Apa rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita di dalam kekekalan? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam surga, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang tidak kelihatan, nafas kehidupan. Nafas ada wujudnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi, jangan pernah fokus dalam masalah yang kelihatan. Apa yang kita lihat hari-hari ini, jangan pernah kita lama menatap masalah itu. Tetapi coba kita menatap penyertaan Tuhan, menatap pertumbuhan iman, menatap rencana kekal, menatap nafas kehidupan, menatap yang tidak kelihatan bersama Tuhan. Coba kita renungkan, kita menatap 4 hal ini. Atau Bapak Ibu boleh tambahkan hal-hal yang tidak kelihatan tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu. Kita mari coba renungkan, kita menatap satu persatu. Boleh kita menatap masalah yang kelihatan, boleh. Boleh saya juga boleh menatap 2 hari saya nggak kerja. Saya boleh menatap kesakitan saya. Sampai kakak saya itu bilang, nggak usah dipaksa. Kalau itu ingusnya nggak mau keluar atau batuknya nggak mau ini, jangan dipaksa. Malah tambah darah, tambah berini. Saya bilang nggak bisa. Saya harus seolah-olah menatap, saya harus merasakan penderitaan ini. Sampai sejengkelnya beliau sampai bilang kayak gitu. Tetapi yang hari-hari ini yang harus kita tatap ialah penyertaan Tuhan. Kalau saya masih dalam menggerutu kesakitan saya, tidak akan pernah saya lihat penyertaan Tuhan. Saya nggak akan pernah lihat pertumbuhan iman saya. Kalau sakit kemarin tidak mengajarkan saya pertumbuhan iman, saya nggak mungkin tahu bahwa iman itu sebesar itu loh Tuhan. Iman itu sebesar itu loh Bapak Ibu. Iman itu tuh sangat berpengaruh seperti itu. Jadi, hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita jangan menatap yang kelihatan. Kebenaran ini mengajarkan kita bahwa jangan menatap yang kelihatan. Saya bukan mengajarkan bahwa jangan memikirkan, tetapi jangan terlalu berlarut dalam masalah yang kelihatan. Tetapi mari kita lihat tentang penyertaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan sertai dari dulu, sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya dalam masa kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kebenaran selanjutnya yang akan kita sama-sama bahas ialah yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal. Jadi, nafas yang Tuhan kasih, penyertaan Tuhan itu tidak bersifat sementara tetapi kekal. Amin. Jadi, mari sama-sama Bapak Ibu kita menatap yang tidak kelihatan. Kita menatap melalui mata iman kita. Pakai kacamata rohani kita. Pakai kacamatanya Tuhan. Bahkan kita menatap masalah itu pakai kacamatanya Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang tidak kelihatan itu, yang kelihatan itu yang sementara.
dunia sekarang, tubuh kita itu yang sekarang. Penderitaan, keberhasilan kita lihat juga. Kegagalan, itu semuanya sementara. Namun yang tidak kelihatan, apa yang tidak kelihatan Bapak Ibu? Kerajaan Allah, kemuliaan kekal seperti yang sudah sama-sama kita belajar, penyertaan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, itu menjadi perenungan pribadi setiap kita. Nah Bapak Ibu, bersifat kekekalan itu tidak pernah tergoncangkan. Tidak akan pernah diganggu-gugat oleh apapun yang tidak kelihatan. Nah, Paulus tidak sedang menolak dunia nyata, tetapi mengajarkan orientasi iman. Mengajarkan bahwa setiap dari kita punya otoritas untuk menghardik setiap masalah kita. Walaupun kita melihat bahwa masalah itu kelihatan kayak tagihan dan lain sebagainya itu ada, tetapi mari kita belajar dengan otoritas kita untuk menghardik setiap masalah-masalah itu. Dengan kita mengubah cara pandang kita dengan yang tidak kelihatan. Kita menatap penyertaan Tuhan, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang percaya itu harus hidup dengan mata jasmani di dunia dan juga mata iman di kekekalan. Amin. Nah, iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi cara hidup yang ditentukan oleh masa depan Allah. Orang beriman itu tidak hidup berdasarkan apa yang aku lihat hari ini, apa yang aku rasakan hari ini. Itu orang beriman tidak melihat seperti itu. Tetapi mereka hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan untuk selama-lamanya. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama tanya dalam kehidupan kita, dalam diri kita, tanya dalam hatimu. Tuhan, apa yang Kau janjikan dalam kehidupanku untuk selama-lamanya? Karena aku mau hidup dalam iman. Orang beriman itu hidup tidak berdasarkan dengan apa yang aku lihat hari ini, apa yang akan aku makan hari ini, apa yang akan aku dapatkan hari ini, tetapi apa yang Tuhan janjikan untuk selama-lamanya. Apa sih Tuhan, penderitaan hari ini, janji Tuhan ke depannya tuh apa sih? Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan kok gak kelar-kelar ya penderitaan. Tuhan kok gak pernah habis-habisnya ya. Tetapi mari Bapak Ibu, kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Cara pandang Tuhan. Atau cara pandang orang beriman. Cara pandang orang beriman. Aku gak tahu nih apa ya hari ini, tetapi aku percaya Tuhan pasti kerjakan. Saya gak tahu gaji saya itu tuh dipotong, tetapi penyertaan Tuhan itu yang saya tidak lihat. Saya udah melihat bahwa rincian-rincian ini akan terpotong nih. Rincian pengeluaran yang sudah saya susun berdasarkan totalan gaji saya akan terpotong, tetapi yang tidak kelihatan itu Tuhan menambahkan. Nah, seperti itu Bapak cara kita memandang menggunakan iman atau cara orang beriman memandang. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dalam slide yang terakhir, iman sejati bukan iman tanpa masalah, tetapi iman yang tetap percaya di dalam masalah. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita membaca, biarlah ini menjadi peneguhan atas setiap kita, taruh dalam setiap hati kita bahwa kita harus lebih besar dari setiap penderitaan kita. Amin. 2, 3, sama-sama. Iman sejati bukan iman tanpa masalah, tetapi iman yang tetap percaya di dalam masalah. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan untuk Allah kita. Dan ini menjadi peneguhan untuk setiap kita Bapak Ibu. Iman sejati itu bukan iman tanpa masalah. Setiap dari kita pasti ada yang namanya masalah, persoalan. Kita mengalami itu setiap hari. Bahkan detik ini juga kita akan mengalami. Kita sedang mengalami. Tetapi mari kita lihat di kata tetapinya, iman yang tetap percaya di dalam masalah. Apa di situ? Percaya. Malu dalam penderitaan sekalipun, dalam kesakitan kita sekalipun, dalam tagihan-tagihan besar, tapi harus percaya. Tanpa ada iman, tanpa ada rasa percaya, semuanya akan mustahil. Amin Bapak Ibu. Semuanya akan mustahil. Tanpa ada rasa percaya dalam diri kita, semuanya akan menjadi mustahil. Possible. Kalau dalam bahasa gaulnya, possible. Jadi kita, aduh ini kayaknya nggak mungkin. Tapi iman yang tetap percaya walaupun ada masalah. Puji nama Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita berdoa.